Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba menyelesaikan soal TKA dari Matematika SMP. Kita langsung aja ke nomor yang pertama. Pertanyaannya hasil dari 21 dikali buka kurung negatif 5 ditambah 11, kemudian dibagi dengan buka kurung negatif 9 dikurang 5. Oke, langkah untuk menyelesaikan ini, kita menyelesaikannya yang di dalam buka tutup kurung dulu ya. Nah, sekarang kita coba dulu, di sini kita hitung. Untuk yang angka 21-nya tetap 21 dikali negatif 5 ditambah 11, berarti artinya sama aja kayak 11 dikurang 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian 6 dibagi dengan nilai dari min 9, min 5. Oke, keduanya nih sama, negatif, berarti hasilnya negatif 9 ditambah 5, berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah, penulisan ini bisa juga dituliskan seperti ini. 21 dikali 6 dibagi dengan negatif 14. Nah, maka selanjutnya di sini angka 21 dengan 14 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 7 ya. 21 dibagi 7 ini 3, 14 dibagi 7 adalah 2. Kemudian berarti kita salin dulu deh di sini, yaitu 3 dikali 6 dibagi negatif 2, seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita bisa sederhanakan si 6 dengan 2 nih. 6 dibagi 2 itu kan di sini 3 ya, masing-masing dibagi 2 juga nggak apa-apa. Di sini 3, di sini 1, negatif 1 ya. Ini 3, nih negatif 1. Maka hasil akhirnya sama dengan 3 dikali 3, 9 dibagi negatif 1. Hasilnya sama dengan negatif 9. Itu adalah jawaban soal nomor yang pertama. Oke, kita lanjut soal nomor yang kedua. Kita baca soalnya dulu. Nanang mengikuti kuis matematika, di mana jumlah soal yang tersedia ada 100 butir soal. Untuk setiap soal yang dijawab dengan benar, nilainya adalah 4. Untuk setiap soal yang dijawab dengan salah, nilainya negatif 2. Dan jika tidak dijawab, maka nilai setiap soalnya min 1. Pertanyaannya, jika Nanang menjawab dengan benar 82 soal dan 6 soalnya tidak dijawab, berapakah skor Nanang? Nah, dari sini kita langsung tulis seperti ini aja nih, yaitu benar B, kemudian salah, kemudian tidak dijawab, simbol aja ya. Kalau misalnya jawabannya benar, di sini nanti akan nilainya masing-masing 4 ya. 4. Kemudian kalau salah negatif 2. Kalau tidak dijawab min 1. Oke. Masing-masing akan dikalikan dengan jumlah soal nih. Yang dijawab Nanang yang benar ada berapa? 82. 82-nya taruh di sini ya. Kemudian yang tidak dijawab ada 6. Tidak dijawab itu ada di sini ya. Nah, di sini kan katanya nanti akan kita kali ya di sini. Nah, katanya di data bahwa soalnya ada 100. Ya, kalau dihitung ini nanti totalnya harus ada 100. Berarti yang jawaban Nanang salah ini ada berapa nih? Kita cari dulu nilainya ya. Kita tambah dulu aja ya, 82 tambah 6 adalah 88 ya. Berarti 100 dikurang 88. 10 ini jadi 9 ya. Jadi habis 10 dikurang 82, 9 dikurang 8, 1. Berarti 12 nih yang dijawab salah oleh si Nanang. Berarti kita hitung yang benarnya 82 dikali dengan 4. 4 kali 2 8, kemudian 8 kali 4 adalah 32. 328. Lalu 12 dikali 2 negatif 24 ya. Negatif 1 dikali 6 negatif 6. Nanti dijumlah. Kita hitung dulu. Yang negatif 4, negatif 24 ditambah dengan negatif 6 jadi negatif 30 ya. Negatif 24 ditambah negatif 6 negatif 20. Berarti hasilnya tinggal 328 dikurang dengan 30.
8-nya turun, ini kurang berarti jadi 12, ini jadi 2 ya. 12 dikurang 3, 3 berarti 9 ya. 298 hasilnya. Jadi skor Nanang ini adalah 298. Oke, itu jawaban soal nomor yang kedua. Kita lanjut soal nomor yang ketiga. Di rumah Pak Kirman tersedia beras sebanyak 56 2/5 kg. Pak Kirman membeli lagi beras sebanyak 21/2 kg. Setelahnya sebanyak 19 1/5 kg beras disumbangkan ke panti asuhan. Pertanyaannya, sisa beras di rumah Pak Kirman sebanyak titik-titik, berarti sisanya ya. Kalau kita lihat di sini di rumah Pak Kirman tersedia beras. Pertama, berasnya ada 56 2/5 kg. Kemudian membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti ditambah 21/2. Setelahnya sebanyak ini disumbangkan, berarti kan berkurang ya. Dikurang 19 1/5. Pertanyaannya sisa berasnya. Oke, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita selesaikan dulu yang bagian depannya ya. 56 ditambah 20 dikurang 19. Kita hitung di sini 56 ditambah 20, 6, 5, 6, 7, 76 ya. Kemudian dikurang 19. Dikurang, berarti kan ini jadi 16 ya. Di sebelah sini aja nih, 76 dikurang 19. Ini jadi 16, ini jadi 6 ya. 6, 7, 8, 9, berarti 7. 6 dikurang 1, 5, berarti depannya itu angkanya 57. Nah, sekarang kita hitung lagi bagian pecahannya nih. 2/5 ditambah setengah dikurang 1/5. Dihitung di sini ya. 2/5 kemudian ditambah setengah kemudian dikurang 1/5. Nah, dari sini bawahnya kita samakan, yaitu angka berapa? 10 ya. 10 dibagi 5 2. 2 dikali 2 adalah 4. Tandanya ditambah. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali 1 adalah 5 ya. Kemudian dikurang 10 dibagi 5 2. 2 kali 1 2. Maka hasilnya 4 tambah 5 ini 9. 9 dikurang 2 adalah 7/10. Nah, pecahan ini kita taruh sini, tempel 7/10. Maka hasilnya adalah 57 7/10 kilogram ya satuannya. Oke, itu adalah jawaban soal nomor yang ketiga. Kita lanjut lagi soal nomor yang keempat. Debit air sebuah pompa air adalah 20 liter per menit. Keran air yang dipasang pada badan sebuah penampung air dapat mengalirkan air 75 ml per detik. Pertanyaannya, perbandingan antara debit pompa air dan keran air adalah, berarti kita tuliskan langsung di sini debit ya. Debit berbanding dengan keran ya, dengan keran. Maka kita tuliskan angkanya debit itu 20 liter per menit. Per menit M aja ya. Berbanding dengan keran itu 75 ml per detik. Oke, sekarang kita konversikan biar satuannya sama. Boleh yang ini disamain dengan ini atau ini disamakan dengan ini. Tapi lebih mudahnya adalah liter ke mililiter ya. Liter di atas, kita hitung dulu. Liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Berarti berapa kali? 1, 2, 3. 3 nih jadi 1000 ya. 20 dikali 1000 menit ke detik ya. 1 menit itu 60 ya, 60 detik.
Nah, ini sudah satuannya udah sama jadi mililiter, di bawahnya detik. Ini 75 aja ya, 75 per 1 nggak apa-apa ya. Karena kan 75 dibagi 1 pun nggak masalah. Nah, ini kita sederhanakan dulu yang sebelah kiri. 20 dibagi 60 bisa nih 1, di sini 3 ya. Nah, maka hasilnya 1000 per 3 dibagi dengan 75 per 1. Nah, ini kita yang sebelah kanan kalau dibagi, kita rubah jadi dikali. 1000 per 3 dikali angka satunya di atas, 75-nya di bawah. Kemudian sederhanakan 75 dengan 1000 kita sederhanakan nih. Cara penyederhanaannya, anggaplah ini 100 dulu ya. Ini 100, ini 75 ya. Kan 1000 itu kan 100 kali 10 ya. Anggapnya 100, kita coret dengan 75 nih. Kalau lihat dari sini kan 25 dibagi 25 ya. Jadi kalau 100 itu 25-nya ada 4, betul nggak? 25 tambah 25 kan 50. 50 tambah 25 75. 75 tambah 25 jadi 100. Berarti ada 4. Kalau 75 25-nya ada berapa nih? Ada 3. 25 tambah 25 50 tambah 25 lagi adalah 75. Berarti ada 4 ya. Dicoret nih. 4 di bawahnya adalah 3 nih. Ingat di sini ada angka nolnya jadi 40 ya. 4 sama 10 jadi dikali 10 jadi 40, maka hasilnya sama dengan 40 kali 1 yang atas. 40 kali 1 jadi 40 per 3 dikali 3 9, atau kalau dibikin perbandingan lurus jadi 40 berbanding dengan 9 jawabannya, yaitu perbandingan antara debit pompa air dan keran air adalah 40 berbanding 9. Baik, itu adalah jawaban dari soal nomor yang keempat. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor yang kelima. Di nomor yang kelima kita baca soalnya, jika N sama dengan, buka tutup kurung di sini isinya 64 pangkat 1 per 3, tutup kurungnya di luarnya negatif 2. Oke, langkahnya seperti apa? Kita sederhanakan dulu atau difaktorkan untuk angka yang 64 ini ya. Kalau kita hitung 64 itu dibagi 2 adalah 32 ya. Dibagi 2 lagi adalah 16. Kita bagi 2 lagi adalah 8. Dibagi 2 lagi 4 dibagi 2 lagi adalah 2. Berarti 64 itu isinya 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi N itu sama dengan buka tutup kurung besar ya, seperti ini. 2-nya ada 6 ya. Berarti 64 kita rubah jadi 2 pangkat 6. Nah, di sini kan ada sepertiganya. Ini nanti akan dikali dengan sepertiga. Kemudian di luarnya negatif 2. Baik, lanjutnya adalah 6 ini dikali dengan 1/3 ya. Kalau 6 dikali dengan 1/3 berarti 6 kali 1 6. 6 bagi 3 2. Jadi ini berubah 2 pangkat 2 ya. Buka tutup kurung di luarnya negatif 2. Selanjutnya dikali lagi. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Oke, ini sudah dapat hasilnya. Tapi kalau misalnya diminta untuk bentuknya pecahan biasa ya, berarti N sama dengan, ini kita tuliskan atas bawah ya. Jadi kan dari negatif dia jadi positif di sini, inverse. Nah, selanjutnya berarti N sama dengan 1/2 pangkat 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Ini 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti hasilnya 1/16. Gitu ya. Ini jawaban soal untuk nomor yang kelima. Baik, selanjutnya nomor yang keenam. Hasil dari akar 150 dikurang akar 75
dikali dengan 2 akar 50 adalah, nah sekarang kita hitung lagi. Untuk 150 ini kita ubah dulu nih. Sebentar, kita tulis dulu akar 150 dikurang akar 75 dikali dengan 2 akar 50. Nah, dari sini 150 75 dengan 50 ini kan kelipatan 25 ya. 150 ini berarti 25-nya ada berapa nih? 1, ini jadi 50 ya. 25 ada 2 jadi 50 lagi 100 ya. Berarti 25 lagi. Ini 50, ini jadi 150. Berarti 25-nya ada 1 2 3 4 5 6. 25 dikali 6. Kemudian dikurang 75 itu 25 tambah 25 tambah 25 ada 3 ya. 25-nya dikali 3 dikali 2 akar 50 itu berarti 25-nya ada 2. 25 dikali 2. Selanjutnya dari sini akar 25 ini berapa? 5 ya. Ini kan keluar. Ini juga keluar nih. Keluar, ini pun juga akan keluar. Oke, kita tuliskan akar 25 itu 5. Berarti 5 di sisa dalamnya ini 6 gak bisa keluar, berarti tetap di dalam. 5 akar 6 dikurang 25 keluar lagi, jadi akar 25 itu 5 akar di dalamnya akar 3 dikali, ini angka 2-nya disalin dulu ya di sini. Terus 25 akar 25 lagi seperti yang tadi adalah 5 akar 2-nya kekunci di dalam. Kita salin dulu. 5 akar 6 dikurang 5 akar 3 dikali 2 kali 5-nya dihitung dulu. 2 kali 5 adalah 10 akar 2. Selanjutnya ini kan dikurang nih dikali. Nah, prioritasnya adalah kita kerjakan yang dikali dulu. Kalau bentuk yang dikali ini disalin dulu ya, 5 akar 6. Nah, kalau misalnya dikali seperti ini, berarti angka ini akan kita kalikan yang di luar dengan di luar. Jadi 5 dikali 10 jadi min 50 ya. Kemudian akarnya dikali juga 3 kali 2 adalah 6. Sehingga hasil akhirnya 5 dikurang 50 negatif 45, yang di dalamnya tetap ditulis akar 6 saja. Berarti hasilnya adalah 45 akar 6. Oke, seperti itu ya. Jawaban dari soal nomor yang ke-6. Baik, kita lanjut soal berikutnya, nomor yang ke-7. Kita baca dulu soalnya, yaitu Davina membeli boneka secara online. Harga bonekanya 65.000. Harga itu belum termasuk ongkos kirim. Kemudian boneka itu dijual kepada teman sekelas Davina seharga 96.000. Jika keuntungan yang ia peroleh sebesar 20%, pertanyaannya ongkos kirim saat Davina membeli boneka adalah, berarti kita tuliskan dulu harga boneka yang dia beli. Berarti kita simbolkan yaitu HB ya, harga beli sebesar 65.000. Nah, seperti ini. Lalu, nah kan di sini ada tambahan yaitu harga belinya ditambah dengan harga si boneka ya, harga beli. Nah, ongkosnya kita misalkan adalah X ya. X. Nah, dari sini berarti kita tuliskan lagi harga jual itu. Untuk persentasenya keuntungannya berapa? 20% ya. Kita tuliskan di sini untuk keuntungan, langsung kita tuliskan 100 ditambah keuntungannya U dalam bentuk persentase nih, dibagi dengan 100. Ini dalam bentuk persentase ya, dikali dengan harga belinya. Oke, sudah. Berarti sama dengan di harga jualnya berapa? Harga jualnya yaitu 96.000. Lalu 100 ditambah untungnya persentasenya 20. Nah, persennya nggak usah ditulis ya. Per 100 dikali dengan harga belinya. Harga belinya nilainya
65.000 tapi ada tambahan ya. Di sini ongkosnya ditambah ongkos. Oke, seperti itu ya. Kita buka tutup aja. Nah, dari sini 100 ditambah 20, 120 dibagi 100. 120 kalau dibagi 100 disederhanakan jadi 1,2 ya. Jadi 96.000 sama dengan 1,2 dikali 60, buka tutup dulu ya, 65.000 ditambah X tutup kurung. Oke, sementara ini dihapus dulu aja. Oke, selanjutnya kita hitung di sini. Ini kita kalikan pelangi aja ya. Ini kali ke sini dan kali ke sini. Selanjutnya yaitu 96.000-nya kita salin dulu sama dengan 1,2 dikali 65.000. Kita hitung di sini. Kalau 1,2 dikali 65.000 ini sama aja. 1,2 itu kan sama aja 12/10 ya. 12/10 nih. Berarti sama aja nolnya kita coret 1 di sini, 1 di sini. Nah, nanti kan ada 02 di belakang ini ditulis di belakang, kita keep. Sekarang yang kita kalikan 65 dengan 12. 65 dikali 12, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12 13, 1 kali 5 1 kali 6 ditambah 0, 5 6 7 8 7, berarti 780. 78.000 ya. 78.000 ditambah 1,2 dikali X berarti 1,2 X. Oke, selanjutnya dihapus dulu ya sebentar. Nah, dari sini angka 96.000-nya tetap di sebelah kiri aja. Ini pindahin ke kiri, jadi dari positif jadi negatif, sama dengannya 1,2x. Oke, 96 dikurang 78, 96 dikurang 78, 16 ini jadi 8, jadi 8, 81, 18 ya, 18.000. Nah, 18.000 kemudian sama dengan 1,2x. Jadinya 18.000 dibagi 1,2 sama dengan X. Nah, langkahnya komanya geser ke kanan, jadi tambahin nolnya di atas. 18 nolnya tambah 1 dibagi 12 sama dengan X ya. 18 dengan 12 masing-masing dibagi dengan 6 ya. Nah, jadinya 3 sebentar, 18 dibagi 12 kita bagi dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bagi 3 dulu deh. Kalau dibagi 6, 2, 6, 6, 12. Oh, bagi 6. Bagi 6 aja. Kita bagi 6 berarti di sini 2 bagi 6 3. Jadi 30.000 dibagi 2 ya. 30.000 dibagi 2 itu 15.000 ya. 15.000 sama dengan X. Berarti kesimpulannya X adalah 15.000. X ini siapa? Yaitu si ongkos kirimnya. Jadi ongkos kirimnya adalah 15.000. Oke, itu adalah jawaban soal nomor yang ke-7. Kita lanjut lagi soal nomor yang ke-8. Kita baca dulu soalnya. Bu Palupi meminjam uang di bank perkreditan sebesar 7.500.000. Kemudian setelah 10 bulan pinjaman Bu Palupi menjadi 9 juta. Pertanyaannya, persentase suku bunga setiap bulan yang diberlakukan bank tersebut adalah, berarti awalnya adalah kita sebut sebagai modal ya. Kita tuliskan di sini modalnya. Modalnya berapa? Yaitu 7.500.000. Oke, seperti ini. Selanjutnya jumlahnya setelah 10 bulan ya.
jumlah setelah 10 bulan 9 juta, kemudian lama pinjamannya 10 bulan juga, persentase yang ditanyakan. Berarti kita hitung yang namanya bunga total dulu ya. Bunga total. Awalnya minjem 7.500.000 jadi 9 juta. Berarti bunganya berapa? Berarti 9 juta kita kurangkan dengan 7.500.000. Oke, kalau dihitung di sini ini jadi 10 nih, 8 ya. 10 kurang 5, 5. Berarti bunganya adalah 1.500.000 ya. Oke, bunganya sudah. Di sini kan pinjamnya 10 bulan ya. Berarti setiap bulannya kita bagi lagi nih si 1.500.000 kita bagi dengan 10 karena 10 bulan. Berarti satu bulannya berapa? 150.000 ya, 150.000. Pertanyaannya bukan dalam bentuk uangnya tapi persentase suku bunga setiap bulannya. Nah, kalau persentase berarti kita tuliskan di sini persentase adalah bunga setiap bulannya yaitu 150.000 dibagi dengan pertama kali dia minjem modalnya 7.500.000. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, dari sini kita hitung nolnya dicoret 34 ya, 4 tuh 2 3 4 segini ya. Nah, sehingga ini dikali ke sini nih coret 1 nih. Set jadi 150 dibagi 75. Maka hasilnya adalah 2 ya. 2%. Jadi persentasenya bunga per bulannya adalah 2%. Oke, itu adalah jawaban soal dari nomor yang ke-8. Oke, kita lanjut lagi soal yang ke-9. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti dalam tabel. Di sini ada toko A, B, C, dan D ya. Mira hendak membeli sebuah baju dan celana menggunakan uang tabungan miliknya yang sebesar 148.000. Di toko mana sajakah Mira bisa membeli barang yang diinginkannya? Oke, dari sini berarti karena tokonya ada 4, kita hitung 4-4-nya ya. Oke, di sini harga baju dan celananya, baju 80.000, celananya 100.000. Oke, kalau di toko A berarti ini kan pertanyaannya barang yang diinginkan. Oke, berarti kalau misalnya 25%, ini kan diskonnya ya. Oke, cara ngitungnya seperti ini nih. Untuk bagian yang di toko A dulu ya. Untuk harga baju B aja. Kita tuliskannya B, simbol ya B. Di sini B sama dengan 80.000 akan dikali dengan, nah di sini ini diskonnya. Perhatikan ini diskonnya. Berarti nanti kita langsung aja menggunakan rumus seperti ini nih. Angka 1 dikurang, ini dibuat jadi desimal. 25% itu artinya apa? 25/100 atau desimalnya 0,25 ya. Berarti 0,25. Perhatikan ini adalah cara untuk mudahnya ya. Jadi depannya nanti untuk harga yang ditanyakan, depan angkanya akan dituliskan angka 1. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah berarti 80.000 akan dikali dengan berapa nih? 1 dikurang 0,25 itu 0,75. Oke, di sini hasilnya sama dengan ini, tinggal dikalkulasiin ya. Berarti 75 dikali 8 adalah 66. Jadi 6 depannya 60, berarti jadi 600. Jadi 60.000 ya, 60.000. Terus harga yang kedua celana, simbolnya C aja. 100.000 ini sama, berarti dikali dengan angka depannya selalu 1 dikurang ini 10%. Kalau 10% berarti 10/100, jadi 0,1. Jadi 0,1 di sini hasilnya 100.000
100.000 dikali 1 dikurang 0,1 jadi 0,9. Ini kalau dikalkulasiin 9 kali 1 jadi 9, berarti 90.000 ya. Nah, ini kalau dihitung ditambah, ini jadinya 0,000 jadi 15, 150.000. Nah, sedangkan uangnya si Mira hanya 148.000, berarti bisa nggak dia membeli di toko A? Tidak bisa, karena uangnya tidak cukup. Oke, kita lanjut toko yang B. Jadi hitungnya satu-satu kalau seperti ini ya. Nah, di toko yang B ini kita ganti aja ya. Tadi toko A kita ganti jadi toko B. Nilai angkanya juga kita ganti aja. Ininya kita ganti aja. Ini juga kita ganti. Nah, selanjutnya di sini toko B. Di toko B ini 20%, berarti desimalnya 20/100. 20/100 itu berarti 0,2 ya, 0,2. Berarti 1 dikurang 0,2 adalah 0,8. Kemudian 15% berarti 1,5 ya. Sorry. 0,15 ya, 0,15. Kalau 1 dikurang 0,15 hasilnya adalah 0,85. Oke, sekarang 8 dikali 8, 64, berarti 64.000 ya. 85 kali 1 berarti 85.000. Maka kalau ditambah 0,004 tambah 59, ini 149.000. Oke, uangnya kurang cukup, tidak cukup ya. Kurang 1.000 nih. Berarti di toko yang B pun tidak bisa ya. Oke, kita lanjut di toko yang C. Kita hapus aja di sini. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini kita hapus lagi. Oke, di toko yang selanjutnya toko C 15% berarti 0,15. Di bawahnya 0,20. 1 dikurang 0,15 adalah 0,85 ya. 1 dikurang 0,2 berarti 0,8. 85 dikali 8 sekitar 68 ya, 68.000. 8 dikali 1 berarti 80.000. Dihitung 0,008, 6 tambah 8, 148.000. Ini pas banget nih. Dan uangnya bisa dipakai, berarti bisa yang ini di toko yang C ya. Oke, selanjutnya kita cek lagi yang toko D. Kita hapus, ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, di toko yang D ini 10% berarti 0,10. 25% 0,25. 1 dikurang 0,1 0,9. 1 dikurang 0,25 0,75 ya. 9 dikali 8 72 berarti 72.000. 75 dikali 1 berarti 75.000. 0,00567 14. 147.000 cukup juga nih, bahkan kembali 1.000. Jadi kesimpulannya di toko mana saja, yaitu di toko C dan di toko D yang bisa dia beli celana dan bajunya ya. Oke, itu adalah jawaban yang soal nomor ke-9. Kita lanjut lagi soal nomor yang ke-10. Oke, di nomor yang ke-10 perhatikan gambar pola berikut ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Banyak lingkaran pada pola ke-10 adalah. Dan kalau kita lihat di sini jumlah lingkarannya cuma ada 1. Di sini tuh agak 4. Di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Pertanyaannya lingkaran di pola yang ke-10. Ini kan angka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 gitu ya.
Kalau lihat dari sini selisihnya berapa nih? Atau bedanya berapa? 1/4 itu nambah 3. Nambah 3 ya? Nambah 3 juga. Nambah 3 juga. Dan seterusnya nambah 3. Kalau kita hitung manual pun sebenarnya bisa ya. 10 tambah 3, 13, 16, 19, 21. Ya 21 ya. 9, 10, 11, 12 ya. Sorry. 3, 6, 9, 9, 10, 11, 12, 22 di sini. 22 tambah 3, 25, 25, 28. Jadi jawabannya 28. Nah, itu kalau kita kerjakan manual. Ini untungnya sukunya sampai pola ke 10. Tapi kalau misalnya menggunakan perhitungan bisa juga. Di sini kita lihat sepertinya ini adalah barisan aritmatika. Berarti kalau ditanyakan suku ke 10, suku ke 10 sama dengan A ditambah sebelum angka 10 angka berapa? 9 dikali dengan bedanya. A ini adalah angka yang urutan pertama, yaitu angka 1 ditambah 9 dikali bedanya berapa? 3. Maka kita hitung 1 ditambah 9 kali 3 27. 1 ditambah 27 adalah 28. Dan ini hasilnya sama. Oke, itu adalah jawaban dari soal nomor ke-10 ya. Baik, kita lanjut lagi soal nomor yang ke-11. Oke, di nomor yang ke-11 kita baca dulu soalnya, yaitu Zidan sedang menumpuk kursi-kursi. Diketahui tinggi setiap kursi adalah 60 cm. Tinggi tumpukan dua kursinya adalah 64 cm dan tinggi tumpukan ketiga kursi adalah 68 cm. Pertanyaannya tinggi tumpukan 10 kursi adalah titik-titik. Ini agak mirip sama soal yang nomor 10 yang tadi. Yang pertama ini awalnya tumpukannya satu kursinya kan 60. Yang kedua jadi 64 ya. Dan yang ketiga 68. Ini sepertinya pola dari aritmatika juga ya. Berarti ini kan selisihnya berapa? Sama ya, 4 ke sini juga 4 ya. Berarti tumpukan 10 kursi urutan ke-10 atau suku ke-10 adalah A ditambah sebelum angka 10 9 dikali bedanya. Kita hitung dulu untuk angka yang pertamanya 60. Kemudian ditambah dengan 9, bedanya adalah 4. Maka 60 ditambah 9 kali 4 36. Jadi hasilnya 96 ya. Oke, itu adalah jawaban soal nomor yang ke-11. Kita lanjut lagi soal yang nomor ke-12. Kita baca soalnya dulu, yaitu suku ketiga dan suku ke-6 dari barisan geometri adalah 2 dan 54. Pertanyaannya adalah suku keempat barisan tersebut adalah. Nah, jadi sekarang barisannya geometri. Nah, geometri itu kita ilustrasikan seperti ini ya. Suku ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti suku ketiga ada di sini. Suku ketiga itu 2. Kemudian suku ke-4, 5, 6. Suku ke-6-nya adalah 54. Pertanyaannya suku ke-4 nih. Berarti di sini ya, suku ke-4-nya berapa? Nah, ini langkahnya cara cepatnya aja ya, langsung ya. Jadi suku ke-6 itu rumusnya adalah patokannya suku yang diketahui adalah suku keberapa? Suku ketiga. Dikali dengan rasio. Nah, di sini 6. 6 itu berarti 3 ditambah. Di sini kita tuliskan angka 3 juga. Gitu ya. Jadi 3 di sini juga 3. 3 tambah 3 adalah 6. Suku ke-6-nya adalah 54. Sama dengan suku ketiganya 2 dikali rasio pangkat 3. Kemudian 54 dibagi 2 sama dengan rasio pangkat 3. 54 dibagi 2 adalah 27 sama dengan rasio pangkat 3. Nah, berarti 27 sama dengan berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya
27 berapa? Yaitu 3 ya, 3 kali 3 kali 3. Sehingga kesimpulannya rasionya adalah angka 3 nih. Rasio sudah dapat. Selanjutnya yang ditanyakan suku keempat. Berarti suku keempat itu suku yang diketahuinya adalah suku ketiga ya. Suku ketiga dikali rasio pangkat 4 ini berarti 3 ditambah 1. Nah, jadi suku ketiganya adalah 2 dikali rasionya 3 pangkat 1. Berarti 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kesimpulannya ini adalah angkanya adalah 6. Baik, itu adalah jawaban soal nomor yang ke-12. Kita lanjut lagi soal nomor yang ke-13. Diketahui P adalah penyelesaian dari persamaan 2x dikurang 1 sama dengan 5 buka kurung 4 dikurang x. Pertanyaannya, nilai dari P pangkat 2 dikurang 2P adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan di sini 2x min 1 sama dengan 5 buka kurung 4 dikurang x. Dikali pelangi ke sini dan ke sini ya. Jadinya 2x min 1 sama dengan 5 kali 4 20 dikurang 5 kali x 5x. Nah, kita pindahkan jadi 2x ditambah 5x sama dengan 20 min 1 pindah jadi plus 1. 2 tambah 5 jadi 7x sama dengan 21. Jadi x sama dengan 21 dibagi 7 adalah 3. Nah, x sama dengan 3 dan di sini di soal P adalah penyelesaian. Karena penyelesaiannya di sini sama dengan x, bisa ditulis bahwa si P itu sama dengan x karena P ini adalah penyelesaiannya juga. Jadi nilai P itu sama dengan 3. Habis ini pertanyaannya yang ini, yaitu berapakah nilai dari P pangkat 2 dikurang 2P? Dimasukkan nilainya 3 kuadrat dikurang 2 dikali 3. Maka 3 kuadrat 3 kali 3 9 dikurang 6 hasilnya sama dengan 3. Oke. Itu adalah jawaban soal nomor yang ke-13. Baik, selanjutnya nomor yang ke-14 ya. Perhatikan diagram panah berikut ini. Pertanyaannya, relasi dari himpunan P ke Q adalah, kalau kita lihat dari 1 jadi 4, 3 jadi 6, 5 jadi 8, 7 jadi 10 ya. Ini paling gampang adalah cara bacanya dari relasinya dulu ya. Relasinya adalah yang lebih tepat adalah ini kayaknya. 3 kurangnya ya. 3 kurangnya dari, bacanya ke depan nih. 3 kurangnya dari 4 misalnya ya. 3 kurangnya dari 4 adalah, jadi bacanya dari relasinya ke kanan baru ke sini ke kiri ya. 3 kurangnya dari 4 adalah 1, betul nggak? Betul ya, 3 kurangnya dari 4 adalah 1. Atau di sini 3 kurangnya dari 6 adalah 3, betul juga. 3 kurangnya dari 8 adalah 5, betul juga. 3 kurangnya dari 10 adalah 7, betul juga. Jadi hasil relasinya adalah 3 kurangnya dari. Oke, itu adalah jawaban dari soal nomor yang ke-14. Kita lanjut lagi soal nomor yang ke-15. Nomor 15 kita baca soalnya, yaitu fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan 9x dikurang 4. Kita tuliskan dulu fungsinya, yaitu Hx sama dengan 9x dikurang 4. Pertanyaannya nilai H3. Nah, perhatikan nih. Kalau di sini nilainya x berarti x-nya ini ya. Sekarang kalau kita tuliskan H3 sama dengan 9 dikali, kalau ini kan x, di sini x, berarti kalau di sininya 3, otomatis ininya juga 3 dikurang 4. Terus H-1, berarti kita tulis H-1.
Berarti 9 dikali min 1, berarti ini juga min 1 ya. Dikurang 4. Oke, kita hitung. 27 dikurang 4, 7, 23 ya, 23. Ya, selanjutnya 9 kali min 1 min 9. Min 9, min 4, min 9, min 4 itu min 13. Di sini pertanyaannya diminta ditambah. 23 ditambah min 13 berarti 10 jawabannya. Oke, itu adalah jawaban soal nomor yang ke-15. Kita lanjut lagi soal nomor yang ke-16. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar bentuknya sih prisma trapesium ya, bawahnya trapesium sama kaki ya. Pertanyaannya, volume bangun tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau volume itu rumusnya sama dengan luas alasnya dikali dengan tinggi. Nah, tingginya, alasnya berbentuk apa? Trapesium. Trapesium yang ini trapesium nih ya. Oke. Selanjutnya tingginya yang mana? Tingginya itu tinggi bentuk ini, tingginya yang ini berarti ya. Ya, tingginya adalah yang 15. Berarti nanti kita tuliskan tingginya adalah 15. Oke, sudah. Sekarang untuk trapesium kita coba crop ya. Sini bentuk dari trapesiumnya. Oke, seperti ini sama kaki ya. Nah, ini panjangnya berapa? Ini sama kayak atas ini 12. Berarti panjangnya 12. Kemudian bawahnya 24 ya. Pinggirnya ini 10 nih. Ini juga pasti 10 kan sama kaki ya. Oke, untuk trapesium ini ada tinggi trapesiumnya nih. Nah, perhatikan dulu nih, di sini kan panjangnya 12 atasnya. Berarti ini sampai sini juga 12 ya. 12 juga nih. Nah, berarti kan 24, di sini 12, berarti sisanya kiri kanannya ini berapa ya? 24 dikurang 12, 12 ya. 12 bagi 2. Kiri kanannya yang sebelah kiri 6, kanannya juga 6 ya. 6 tambah 12 tambah 6, 24. Sama ya. Dan sekarang kita harus cari dulu tingginya dari si trapesium ini. Kalau dibentuk gambar, ini siku-siku nih. Ini panjang sisi miringnya 10, ini 6. Ini berapa tingginya? Sekarang kita hitung menggunakan Pitagoras, yaitu langsung ke akar sisi miringnya kuadrat dikurang ya 6 kuadrat. Maka hasilnya 100 dikurang 36 akar dari 64 adalah 8. Berarti 8 tingginya dari trapesium ya. Oke, sekarang kita masukkan rumus untuk luas alasnya. Oke, trapesium itu kan rumus luasnya adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang atas dan bawah nih ya, sejajar. 12 tambah 24 buka tutup dikali tingginya yang tadi kita cari 8 dibagi 2, selalu dibagi 2 ya. Ini kita coret aja jadi 4 ya. 12 tambah 24 36 ya. 36 dikali 4 nanti akan dikali 15. Ya, kita hitung dulu, ini kali ke sini dulu kali ya. Kali ke sini 4 kali 15 itu 15 30 60 ya. 36 dikali 60. Oke, nanti akhirannya angka 0. 36 dikali 6, 6 kali 6 36. 6 kali 3 18 19 20 21 6. Berarti volumenya adalah 2160, satuannya cm pangkat 3 kubik. Oke, itu adalah jawaban dari soal nomor yang ke-16. Baik, selanjutnya soal nomor yang ke-17. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui segitiga ABC. ABC ini kongruen. Kongruen itu artinya apa? Sama persis ukuran dan bentuknya. Yaitu kongruen dengan segitiga CDE. Jika panjang AB-nya
12 cm dan CE-nya adalah 9. CE itu dari sini sampai sini aja ya, CE. Yaitu 9 cm. Pertanyaannya panjang AE adalah yang ini. Panjang dari sini sampai ke sini berapa? Nah, sekarang kita coba bikin, kita samain dulu bentuknya. Gini ya, segitiganya. Ini juga sama persis karena kongruen. Kiri kanannya ukurannya dibuat sama. Di sini ditulis A, di sini B, di sini C gitu ya. Siku-siku. Nah, ini siku-siku ini juga siku-siku ya. Simbol X-nya sudutnya di sini X, ini juga harus X sama. Ini bulat, ditaruh bulat, di sini juga bulat. Nah, sekarang di segitiga yang ini, yang sebelah kanan, untuk bagian siku-sikunya di C sama ya. Kemudian yang bulat ini titiknya E, di sini berarti E. Kemudian X-nya D, berarti di atasnya D. Kita masukkan nilainya AB 12. Kalau AB 12, CD juga 12 di sini. Ya, CD 12. Kemudian yang di data sebelah kanan CE. CE-nya 9. CE 9. Ini juga 9 sebelah sini. Oke, pertama kita cari dulu berarti ya panjang dari AC. Nah, ini sebenarnya triple Pythagoras ya. Kalau kita lihat di sini 12 dengan 9. Kalau kita bagi 3 deh ya. Kita tuliskan dulu dari sini. 12 sama 9 bagi 3. Kalau dibagi 3 di sini jadi 3, dibagi 3 jadi 4. Oke. 3 4 3 satu lagi berarti 5 ya. Tadi kan dibagi dengan 3. Angka aslinya dikali 3 yaitu jadinya 15. Hingga nih panjangnya 15, ini juga 15 ya. Sudah 15. 15 ini AC. AC panjangnya 15 nih. Berarti kalau kita ilustrasikan ini 15 panjangnya. 15 cm dari A sampai ke C. Sedangkan di titik sini ada titik E. Nah, titik E ini dari sini ke sini panjangnya 9. Berarti sisanya biar jadi 15. 15 dikurang 9, 5, 6, 7, 8, 9 berarti 6. Sehingga panjang AE adalah 6 cm. Berarti untuk nomor 17 dasar Pythagorasnya harus tahu nih pola-polanya. Apalagi triple Pythagoras nilainya dari sini kan yang triple Pythagorasnya 3, 4, 5 ya. Oke, nanti untuk 17 nomor ke-17 ini diperdalam untuk teorema Pythagorasnya juga. Oke, itu adalah jawaban soal nomor yang ke-17. Kita lanjut lagi soal nomor yang ke-18. Nomor 18 kita baca dulu. Diagram berikut menunjukkan latar belakang pendidikan orang tua siswa suatu sekolah. Ada dari perguruan tinggi, kemudian lulusan SMP, SMA, SD, dan diploma D3 ya. Pertanyaannya, banyak orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan SMP, ada 18 orang di sini. Ada 18 orang. Pertanyaannya, banyak orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan diploma adalah titik-titik. Oke, di sini kita lihat sudutnya dulu ya. Kalau lingkaran total sudutnya adalah 360 derajat. Ini kan kalau siku-siku berarti 90 derajat. Sedangkan diploma ini belum tahu nih berapa derajat. Berarti kita hitung dulu. Dari 108 ditambah 90 derajat yaitu 891. Kemudian ditambah 72, 8, 9, 10, 17, 270 ya. Ditambah 36 berarti 306. Berarti sisanya biar jadi 360 dikurang 306, 10 dikurang 64, ini jadi 5 ya. Berarti 54 derajat nih. Oke, sudah dapat 54 derajat. Hapus dulu ya, sebentar. Di sini kita hapus. Oke, selanjutnya
kita buat perbandingan aja, yaitu atas bawah nih. Jadi gini, perbandingan senilai ya. Yang SMP 108 derajat, yang diploma 54 derajat. Nanti derajatnya nggak usah dipakai buat perhitungan. Nah, habis itu jumlah orangnya 18 yang SMP. Yang diploma kita nggak tahu. Kayak yang ditanyakan ya, X misalnya ya. Nah, dari sini kali silang, yaitu 108 dikali X, 108X sama dengan 54 dikali 18. Jadi X sama dengan 54 kali 18 dibagi 108. Ini sepertinya kelipatan dari 9 ya. Coba kalau 108 dibagi 9 itu 1, 12 ya, 12. Oke, berarti kita bagi 9. 12 dibagi 9 itu 2. Kecilin lagi bisa nih, dibagi 2, 1, dan 6. Berarti X sama dengan 54 dibagi 6. Ya, 54 bagi 6 bagi 2 dulu ya, 25 dan 27. 27 per 3. 27 bagi 3 itu 9. Berarti di sini yang diploma ada berapa orang? Ada 9 orang. Oke, seperti itu ya. Jawaban dari soal nomor yang ke-18. Kita lanjut lagi soal nomor yang ke-19. Data usia sekelompok balita disajikan dalam tabel berikut ini. Ada dari usia 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, dan 4,5 tahun ya. Nah, ini jumlah balitanya, berarti usia 1 tahun itu ada 3 balita, 1,5 itu ada 4 balita. Pertanyaannya di sini median data di atas adalah, median itu adalah nilai data tengah ya. Data tengah. Berarti kita jumlahkan dulu nih balitanya ada berapa di sini, kita hitung dulu ya. 3 tambah 4 tambah 3 lagi, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10 ya, ini 10. Kemudian ini tambah ini 10. Ini 5, ini 5. Berarti 10, 20, 30. Berarti balitanya ada 30. Median itu data tengahnya, karena ini genap. Berarti kan harusnya ini 30 ya, dari ujung kiri sampai ujung kanan totalnya ada 30. Kalau dibagi 2 berarti kan data tengahnya ada dari data ke-15 dan data ke-16 nih. Ya, 15 dan ke-16. Karena dia jumlahnya genap. Ini nanti data ke-15 dan ke-16 kita jumlah, kemudian dibagi 2 ya. Oke, coba kita cari dulu data ke-15 dan data ke-16 adanya di mana. Kita hitung sampai dapat angka 15 nih. 3 tambah 4 tambah ini 10. 10 tambah 5, 15. Nah, data ke-15 adalah usia dari 2,5 tahun ya. Berarti data ke-16 adalah usia 3 tahun. Nah, kita jumlahkan mediannya. 2,5 ditambah 3 dibagi bagi 2. 2,5 tambah 3, 3, 4, 5. 5,5 dibagi 2. Caranya gimana nih? Geserin komanya, jadi 55 dibagi 2, 20 ya, 20. Berarti kita hitung aja langsung ya. Di sini 55 dibagi 20. Nah, 20 dikali berapa yang mendekati 55 dikali 2 yaitu 40. Dikurang jadi 15, berarti koma ya. Nah, 150 dibagi 20 adalah 20 kali dikali 5, 6, 7 ya, 7. 140 ya, 7. 140 dikurang 10 ya. Tambahin 0 lagi berarti 5. 2,75 jawabannya. Jadi median datanya 2,75. Baik, itu adalah jawaban soal nomor yang ke-19. Oke, kita lanjut di soal yang terakhir nomor ke-20.
Tabel frekuensi berikut menunjukkan hasil ulangan matematika. Di sini ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di mana nilai 5 ini ada 6 orang ya. Terus yang dapat nilai 6 ada 7 orang. Nilai 7 ada 8 orang. Nilai 8 ada di sini ada 2 Kak nih. Nanti harus dicari dulu kemungkinan Kak-nya. Pertanyaannya, jika banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 adalah 17 orang. Nah, pertanyaannya modus nilai ulangannya adalah, nah sekarang kalau kita lihat, pahami dari kalimat yang ini. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Nah, nilai lebih dari 7 ini ya, dari nilai 8, 9, dan 10 ada berapa orang? Ada 17 orang, berarti 2K tambah K tambah 2 ini adalah 17 orang. Kita hitung nih, 2K ditambah K ditambah 2 adalah sama dengan 17. 2K tambah K itu 3K ditambah 2 sama dengan 17. 3K sama dengan 17 dikurang 2, berarti 3K sama dengan 15. Kemudian K adalah 15 dibagi 3, hasilnya 5. 5 sudah nih, berarti 2K 5 kali 2 berarti 10 ya. Ini ada 10 orang. Ini K 5. Nah, sekarang modus itu nilai yang paling banyak orangnya, berarti ada jumlahnya ada paling banyak ada 10, berarti modusnya adalah 8 modusnya. Oke, itu adalah 20 soal dari tes kemampuan akademik SMP mata pelajaran matematika. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.